terlebih dahulu. Mereka masih butuh item dari Justin pribadi. Memang dia punya basic attack dengan pasif yang cukup sakit, tapi ternyata Clay dan Limeji Pokol Trick sudah masuk dan harusnya masih selamat. Masih selamat. Betul banget, masih selamat di arah top lane. Sedikit kerugian rotasi dari tim Bigetron Alpha karena di arah bottom lane. Lihat, goldnya udah mulai dirapor. Udah ada Wanted Shocker dikeluarkan hanya untuk ngebuka vision saja dari para pemain tim Bigetron Alpha. Benar banget. Dan kalau kita lihat dari segi goldnya, berbedanya nggak terlalu jauh banget. Sekarang masih diungguli oleh Bigetron Alpha dengan 100 ya. Cuma beda 100 saja. Neptasis menit 3. Wah, Neptasis menit 3 KB. Apaan nih gold lanernya sih? Ini udah leading banget dari Bigetron Alpha. Yes. Bisa solo kill lagi sih, ini berbahaya Ya, banget. soalnya kenapa? Dia dapat 2 point kill, bro. Dia dapat 2 point kill dan juga 1 point kill dari seorang Max-nya dan dia farmingnya well banget. Lihat, ada satu buah key di sana bakal coba di follow up dengan Break Factor-nya. Key masih selamat. Follow up dan flickernya cukup menabrak kali ini. Key-nya harus ditonjok dan harus tumbang sedangkan Max-nya udah mulai masuk ke Shadow Kill. Ke arah belakang, point diamankan. Renasmi sudah hilang, memilih untuk mundur tapi Mas langsung fokus ke arah Max. Max mau kemana? Nggak boleh pulang, mau jadi goyang udah nggak punya kuat Shadow lagi dan malah ternyata damage dari sayap Tamis terlalu sakit. Meanwhile di arah mid lane, Bigetron berhasil hampir saja ditumbangin. Masih bisa didapatkan. Ganteng-ganteng idaman berhasil menumbangkan 1 poin tambahan dan combo combo Tachibana bersaudara. Permainan yang luar biasa. Masuk keluarnya enak banget di arah mid lane. Bener banget, tadi mati itu bener-bener on point banget untuk menghilangkan satu orang, itu Fredo ya tadi ya, KB. Itu bener-bener on point sekali ketika dua bersaudara ini saling berjibaku dalam satu timnya mereka sendiri. Dan kali ini sudah kita lihat turtle yang kedua bisa diamankan oleh BTR sepertinya tanpa ada gangguan. Walaupun di situ ada seorang Benedetta, tapi kayaknya mereka terlalu kesulitan menghadapi Hayabusa. Itemnya gimana lagi benar-benar diamankan, dan kalau dari segi item ini menuju ke arah Clock of the Sea seperti yang aku bilang, atau bahkan Latin Truncheon dari Branch-nya. So 2 point kill dengan 4 assist. Ini udah hampir 100% kill participation tapi masih 90% dan Branch memanfaatkan hal tersebut. Oke, Benedetta memilih untuk mundur dari seorang Ki. Pilihan yang cukup baik di Emerald Justice untuk mundur itu sangat baik dibandingkan dia harus terpick off. Karena kalau ketika dia terpick off itu bakal menjadi bencana di arah bottom lane. Clear minion dilakukan oleh para pemain dari tim Genfix sepertinya di arah bottom lane bakal didapatkan dengan cukup mudah tanpa ada kontes dari tim Bigetron Alpha. Meanwhile, pertukaran bakal coba terjadi di arah top lane dan diuntungkan tim Bigetron. Bahkan harus kehilangan 1 orang lapu-lapu. Benar, tadi ada 1 item yang langsung jadi dan aku terkejut banget. Dia ternyata gak bikin Clock of the Sea tapi dia bikin Lightning Truncheon. Sehingga berarti Branch akan bermain full ganking untuk di early game kayak gini. Yes, full ganking dari Profesor kita, tapi jarak mid lane bakal coba diganggu dari seorang Jawhead-nya. Dreams masih mau coba mengganggu, bahkan Fredo kali ini yang harus mengkawal pergerakan dari seorang botol Gil. Iya benar banget, kalau kita lihat di sini benar-benar seorang Tigreal mencoba untuk mengamankan posisi dari battle ya, supaya Padahal bisa melakukan buffing dengan baik. Dan kali ini udah ada Mountain Shocker dikeluarkan juga untuk melihat vision yang dilakukan, tapi ada Shadow Kill dikeluarkan oleh Karo. Battle di sana masih bisa mundur ke belakang dan belum memberikan damage yang cukup besar. Seorang Fredo kali ini bakal coba diambil count. No, nggak memilih untuk balik terlebih dahulu. Matt bakal ngangkatin minion di arah bottom lane dari tim Genfix Aerowolf dan Mars masih mencoba untuk bertahan, tapi lihat rotasi yang dilakukan oleh Bigetron. Imperial Justice seorang Kayaye, tapi ternyata nyangkut dari final blow-nya. Ingat, walaupun dengan final blow, kalau udah terperangkap itu cuma damage-nya doang yang masuk. Orangnya tetap masih nyangkut apapun itu yang terjadi. Tapi kalau final blow di saat yang tepat, ketika Imperial Justice-nya masuk, itu beda cerita. Beda cerita, dia masih bisa kabur. Tapi tadi benar-benar on point banget yang dilakukan oleh seorang Ki di situ. Imperial Justice on point banget, bagus banget. Oh my god. Diam-diam killing spree dilakukan oleh seorang Max di atas kali ini. Dan sedang berhadapan dengan lapu-lapu Renasmi. Nggak bisa kabur, kali ini ter-shutdown. Harus berpulang ke lobby di menit ke-7. Ya kalau kita ngomongin masalah Hayabusa ketemu lapu-lapu ini emang PR banget. Kenapa? Karena fighter, dia punya armor yang lebih tebal banget daripada assassin. Itu secara basic, tapi Max tetap harus diperhatikan. Karena Deadly Magic udah mulai masuk ke seorang Fredo lagi dan lagi. Gak ada yang peduli apapun yang terjadi, Fredo bakal coba ditumbangin. Sedangkan itu Renasmi udah punya ultimate lagi. Dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain Branch. Prefector ke arah belakang. Lihat, 1 kali Prefector dia masih bertahan. Untungnya ada Retribution Istri. Renasmi ini masih punya flicker ke arah belakang. Kayaknya gak punya Imperial Justice dan ternyata dispersion dan rotationnya yang buat seorang Renasmi masih bertahan hidup. Iya benar banget. Tadi aku sempat ngeliat kalau misalnya tadi sebenarnya bisa dicolong turtle ya oleh Genfix Aerowolf. Cuman karena setup dari lapu-lapu yang terlambat datang menurut aku itu nggak kejadian akhirnya. Oh, oke. Tapi di sini pergerakan dari tim Genfix Aerowolf yang bisa dibilang untung juga enggak. Tapi di sini malah posisinya point kill diamankan cukup banyak oleh tim
Bigetron Alpha. Benar. 11 poin kill dengan adanya Fredo yang terpick off sudah 4 kali itu menguntungkan sekali. Fredo pastinya sekarang belum punya item cukup banyak. Kita lihat dia item satu pun belum jadi. Baru tahu boot saja. Sedangkan itu jauh headnya bentar lagi bakal menuju ke arah Antiquiras. Benar, Dan benar. Sementara itu Atina Shield kalau ini ya, kalau udah posisi kayak gini, Genflix Arrow Wolf, gimana cara winning conditionnya nanti ketika dia lagi lost condition? Dia mau nggak mau jangan asal masuk bush. Benar. Itu yang paling mengerikan ketika mungkin Branch-nya nempel sama Dreams di dalam bush dan dia langsung Deadly Magic, Poker Trick, all out hanya untuk nge-burst ke arah seorang Fredo. Dan itu udah pasti banget dibuka dari seorang botol Visionnya. dengan Mountain Shocker-nya Malam. Apakah hujan api? Mana Dia blow? masuk ke bakal coba dipaksa Wah. dan damage-nya terlalu besar dari Sakit. Bigetron Alpha. Deadly Magic, Poker Trick terhadap seorang Mars. Mars menjadi pilihan utama, dimakan berkali-kali. Bahkan di arah mid lane didapatkan kembali Bigetron Alpha benar-benar melit permainan di menit yang ke-9. Iya. 3 turret diamankan dengan 12 poin kill, 27 network. Dan anehnya, Genflix masih bisa mengejar di angka 24.000 gold. Dari tadi nempel Iya. 3.000 loh goldnya. Iya. Dari tadi, Iya. dari Tapi 1 menit yang lalu. aku ngeliat karena memang dari segi turretnya cukup seimbang ya. Walaupun hanya minus di midnya aja. Dan kali ini udah mulai dihilangkan lagi bottom turretnya. Turretnya seimbang. Menurut gua enggak sih. Soalnya mid itu salah satu krusial banget dan bakal coba dipasang Fredo Kitty di arah belakang. Ibra Justice belakang. Terjadi seorang diri di arah belakang dan memilih untuk kabur. Wave Dragon. Dragon. Nggak ada yang cover sama sekali dan unstoppable. Wow. Unstoppable didapatkan oleh seorang Matt dan Max berhasil mendapatkan satu buah Bloodlust. Ini benar-benar side lanernya. Combo Tachibana bersaudara seperti kata Profesor KB Gio. Ya. Sangat-sangat chemistry banget mainnya. Ah ya, kakak beradik ini benar-benar luar biasa nih. Kalau kita lihat juga Lordnya sudah mulai dipok-pok oleh BTR dan kali ini tanpa ada kontes seperti yang akan mengganggu peredaran Lordnya untuk dipukulin. Dan sementara itu kalau kita lihat Fredo udah mulai masuk ke depan, ada Mars di sana, Imperial Justice ke arah Loye di situ. Oke, final blow langsung ke arah belakang, Masuki didapatkan Wow. dan skill cukup banyak poin. Oh my Tershut down. god, tukang somai kejebur god, oh my Triple god. kill. 4 orang harus hilang, langsung coba dipaksakan di arah mid lane, tapi ternyata di sana bakal coba di-cut pergerakan dari seorang Brans, seorang diri, bakal coba diculik. Tapi kali ini Fredo Kitty udah tahu keberadaan dari seorang Brans, dibuka saja langsung damage-nya Oh, cukup sakit banget. harus tumpang. Monster kill didapatkan dari seorang Brans, membuat space yang cukup luar biasa. Bahkan Deadly Magic harusnya dari seorang Fredo pun harus tumbang. Dilihat Winter Winter Shutdown. hanya menunda keberadaan dari seorang Brans dan berhasil ditumbangkan. Shutdown didapatkan Shutdown. oleh seorang Mars. Gajian untuk tim Genflix Arrow Wolf. Permainan yang luar biasa di arah jungle membuat dari Bigetron Alpha kehilangan 4 playernya. Benar-benar yang dilakukan oleh Benedetta ini sangat-sangat luar biasa sekali ketika dia dapat triple kill ya tadi KB ya. Itu ditambah lagi tershutdown menjadi total 4 kill tambahan untuk tim Genflix Arrow Wolf. Menurut KB, apa yang terjadi sebenarnya? Ya sebenarnya tadi setup yang mungkin agak sedikit miss ya ketika mereka tidak melihat bahwa ternyata masih ada Alecto Final Blow di bagian jungle dan kita tahu sendiri bahwa Benedetta memiliki ultimate slow effect yang mengerikan dengan damage yang cukup tinggi. Ditambah kali ini walaupun Bigetron Alpha mendapatkan Lord yang pertama, namun ini Lord yang belum di-enhance. Masih bisa dikontes, high ground juga masih ada Clay, masih ada Battle, dan tentunya Rinasmi seperti yang kita tahu dia bakal nahan badan di depan dengan apapun yang dia punya. Apalagi OTW ke arah Queen Swings. Itu itemnya Ya, B, silakan itu B. dia. Itemnya udah mulai sakit banget B. Queen Swings dan bahkan udah ada Blade of Despair. Jadi sebenarnya Bigetron Alpha juga harus berhati-hati sama burst damage yang dimiliki sama Rinasmi. Jangan sampai mereka terkena stun yang cukup banyak dan di follow up lagi sama Benedetta di arah belakang. Iya, benar. Kalkulasi kalau untuk sebenarnya dengan Lord yang belum di-enhance, itu sebenarnya gak bisa dikalkulasi dari Lordnya aja. Dia bakal coba lihat ada ganking terhadap Oh, nice seorang Queen. banget. Apakah bakal coba didapatkan? Bakal coba di-commit. Implosion Wow. keluar, kerugian luar biasa. Gak dapet. Tim Genflix Arrow Wolf. Implosion keluar tapi semuanya bisa dihindari oleh Dreams. Ingat itu kalau di cover habis sama Bigetron, Beda Genflix cerita. bisa dibalikin. Itu Iya. Genflix bisa dibalikin karena source skill yang keluar dari tim Genflix Arrow sudah hilang. Benar. Sayangnya, Bigetron Alpha nggak ada yang regroup, nggak ada yang bisa masuk ke dalam sana dan damage deal terbesar dikeluarkan oleh Brans dengan 47.000 dan bahkan di sini Ada dari Mars. battle-nya sendiri pun masih di bawah dari seorang Marsnya nih, Profesor. Ya kalau misalkan kita melihat tadi mungkin rata-rata poke damage yang dikeluarkan dari battle ini kan dari Mountain Shocker kan. Ya. Iya. Sementara tadi kita melihat jelas bahwa Mars kena sampai ke 4 hero, bahkan dia dapetin triple point di sana di bagian area jungle. Yang ini berarti Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati. Mereka adalah tipikal ganker. Iya. Mereka bukan tipikal setup team fight. Yes. Setup team fight akan dimenangkan oleh Genflix Arrow Wolf dengan winning condition mereka. Mereka punya Luoyi dan combo bareng sama Tigreal. Berarti tanda tanya besarnya atau jawaban terbesarnya adalah Bigetron Alpha harus culik satu demi satu. Tapi siapa yang bakal diculik coba? Berat. Rinasmi tebel.
Benedetta dari Mars juga dia bisa escapability-nya lebih momentumnya lebih dapat banget untuk yang sekarang apalagi. Oke, tapi ternyata di sana ada seorang Fredo berhasil mendapatkan satu orang mate yang tadi goldnya berada di urutan kedua di bawah seorang Brass berhasil ditumbangkan. Satu player sudah hilang dari Bigetron Alpha. Ingat, ini mereka harus coba untuk disiplin di area laningnya dulu. Posisi dari Genflex Aerowolf ini bisa dibilang kalah laningnya. Jadi ini dia harus majuin dulu minionnya untuk ke depan dulu. Beresin dulu. Clearing minion dulu terlebih dahulu supaya bisa fokus nanti di war berikutnya. Kalau bisa dibilang ambil ke arah buffnya diambil coy. Enggak deh, no. Masih dapat. Nah, kalau bisa tuh amanin dulu dari segi objektifnya, laningnya diamanin dulu. Nah, seperti ini. Di-push dulu karena kenapa? Sebentar lagi tuh bakal ada Lord. Pasti. Lord kali ini bakal lebih menguntungkan sekali untuk siapapun yang berhasil mendapatkan. Karena handsan juga ya. Yes, benar banget. Jadi kalau mereka terlalu memaksakan untuk team fight dan mereka nggak objektif di arah laningnya, ini bakal berat banget untuk tim Genflex di kedepannya. Betul. Tapi kalau kita lihat itu punya gold banyak banget soalnya. Benar. Tapi yang aku lihat juga barusan dari Genflex ini benar-benar fokus ke objektif sesuai kata Oji juga. Mereka benar-benar push dari atas mid dan juga sampai ke bottom lane. Dan kali ini kalau kita lihat bottom lane udah mulai masuk sampai ke hampir turret terakhir. Ya itu udah mendapatkan satu turret. Yes, itu dia kedisiplinan yang sangat penting dilakukan oleh tim Genflex Aerowolf dan ini bagus banget. Mereka bisa menyusul dari segi turretnya 6 sama dan Fredo nggak boleh terlalu offside. Wah, bahaya banget. Implosion, tapi ternyata CC cukup tinggi membuat Fredo harus ditumpahkan tanpa basa-basi. Fredo terlihat dipanis asal-asalan. Meanwhile ini bakal menjadi salah satu hal yang kerugi banget untuk Genflex. Dia kehilangan Fredo di saat Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di lane of dawn. Benar, jadi agak sulit untuk dari Genflex Aerowolf untuk membuka war karena memang seorang tank ini dari seorang Fredo yang tadi udah dibilang sama Oji juga adalah salah satu tank yang cukup nakal untuk maju-maju ke depan dan membuka map dengan cukup baik. Tapi kehilangannya seorang Fredo di sini harus merubah strategi yang dilakukan oleh Genflex Aerowolf. Kalau Bung KB sendiri, timing. Iya, mereka tahu kalau mereka lagi lose condition, mereka lagi mappingnya nggak bisa ngecek ke area jungle. Mereka tahu kalau misalkan nanti masuk ke area jungle bisa jadi ada Luoi dengan diversionnya juga, dengan ultimate-nya juga. Maka dari itu, ya combo Deadly Magic adalah jawabannya. Oke, tapi ternyata kali ini Lord didapatkan oleh tim BG. Di sana. Satu hujan api malah apakah hujan api hanya mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan itu Bigetron Alpha berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Ingat, ini Lordnya sudah di-enhance. Ini Lordnya bakal bisa mengamuk. Dan mereka belajar dari kesalahan. Mereka tadi kehilangan Brands ketika mereka mendapatkan Lord, tapi sekarang mereka tidak mau kehilangan Brands-nya lagi. Mereka mau 5v5 situation. Yes, benar banget seperti kata Profesor. Lihat 5 lawan 5. 5 lawan 5 mereka lebih aman dan bahkan mereka mengawal Lordnya. Mereka sudah melakukan clear minion di arah mid lane supaya Lord dari samping itu masuknya bisa barengan dengan arah bottom lane. Benar banget. Lihat, ini di arah mid lane. Lihat Matt bakal coba untuk melakukan pistol dulu nggak bos, tapi apakah Dreams yang melakukan pistol dulu bos kali ini masih mencoba untuk bertahan. Bapak Lord sudah mulai mengamuk. Dreams sudah mencoba untuk mengejektor, belum ada satupun yang ditarget oleh seorang Dreams dan memilih untuk ke arah turret. Tidak berhasil sama sekali turret inhibitornya. Masih belum terlalu berhasil untuk menembus pertahanan dari Genflex Aerowolf karena memang kalau kita lihat tadi pergerakan dari Genflex Aerowolf 5 player di sana berada di top lane dan walaupun kalau kita lihat minionnya berhasil menghancurkan. Implosion berhasil mendapatkan 3 playernya tapi ternyata masih ada satu buah mid karena belakang Winter Trajan berhasil menyelamatkan hanya mendelay seorang Mars masih mau lebih coba digetok tapi ternyata kayak memilih untuk flicker ke arah belakang. Para pemain dari Bigetron sudah kehilangan 2 playernya. Ini bisa menjadi satu hal yang rugi banget. Tapi di sisi lain ingat ada Max yang standby on position. Dia juga mau culik satu player dari tim Bigetron, dari Genflex Aerowolf dan dia nggak boleh kehilang juga. Dia hilang. Ini bakal menjadi push straight ke arah mid karena dari Fredo bakal mengawal minionnya di arah mid lane. Benar-benar. Ini ada Hayabusa kali ini mencoba untuk melakukan shadow kill. Tapi ternyata masih ada Winter Tension save the day. WON sorry. Udah gue bilang dan pinter banget dari Dreams. Kenapa? Dreamsnya ini yang bener-bener dia tahu Max mau culik satu orang. Dia nggak jauh-jauh dari Max. Itu kalau nggak ada Dreams. Gua jadi Fredo, gua bakal komit. Dia udah gak punya coach shadow lagi, Be. Tapi Matt memilih untuk mundur. Dan Jack Sundonya bakal dipaksa. Keuntungan berbalik untuk tim Genflex Aerowolf di menit ke-17. Mereka bakal coba untuk mendapatkan satu buah ini bisa turret di arah Milan dan harusnya didapatkan langsung ada ke belakang flicker dari seorang Matt. Rugi benar di arah mid lane. Masih belum dapat dan kali ini kalau kita lihat sudah ada seorang Rinasmian di situ menjadi bulan-bulanan dari Dreams tapi masih mundur ke belakang dan kali ini Dreamsnya masih punya Immortal. Belum pecah ditambah lagi dengan HP-nya yang cukup tebal. Ada Viral Justice ke arah Fredo di sana. Fredo harus berhati-hati sekali karena ada juga seorang Yisunsin
Des, Oji. bener banget, tapi kali ini Mete bakal coba dipasang memilih untuk mundur dan Botol nggak berhasil dapetin 1 poin tambahan malah dari seorang Clay dan Rinasmi di sana bakal ketok pala Jawetnya Oh, hilang. Jawetnya hilang. Mau kemana pala kau dibentuk dan ambil kill didapatkan oleh seorang Clay. Lihat dengan muncratan air warteg dispersion dan rotation dari seorang Logi membuat Bigetron Alpha kehilangan 2 player. Damage yang cukup besar. Bigetron Alpha nggak bisa seperti ini lagi. Rinasmi nggak boleh dibayuanin. Kenapa? Karena Rinasmi udah terlalu tebal, udah terlalu sakit dan Botol berhasil ditangkap oleh seorang Ki. Ini adalah momentum yang baik Nice banget. banget. Well play dari seorang Ki dan bahkan Ki bakal coba Masih mendapatkan kabur. 1 orang part lagi. Masih ada rotation, dispersion, mencoba untuk menyelamatkan Clay di sana. Ada Max juga bakal mencoba untuk membantu. Ingat udah karena Winter Trasher lagi dari seorang Clay langsung shadow kill. Gila. Berhasil mendapatkan Langsung 2 hilang. poin tambahan dari seorang Max. What a play from Max. Bener banget, dan kalau kita lihat memang untuk menyelamatkan Benedetta harus dikorbankan seorang Clay dan juga Lapu-Lapunya juga. Tapi kalau menurut KB, Yes. harus seperti itu kah? Karena Iya. menurut Iya. gue harusnya nggak seperti itu. Bigetron Alpha emang harus seperti ini gameplaynya kalau mereka memang ingin menang. Sementara Genflix Aerowolf gak boleh seperti ini, malah kebalikannya. Mereka gak boleh terculik 1 demi 1. Mereka harus berlima, stick together. Mungkin bahkan barengan diversionnya loncat dengan teleportation juga. Tapi kalau misalkan diambil satu persatu kayak gini, Bigetron Alpha yang untung. Iya, Mereka iya. punya Imperial Justice, mereka punya Deadly Magic, mereka punya Way of Dragon, mereka punya Shadow Kill, dan jangan lupakan juga Ejector. dari Dreams. Benar-benar Yes, combo yes. yang luar biasa banget dari 5 hero yang dipick oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau kita lihat memang dari segi goldnya belum terlalu jauh loh Oji sampai sekarang pun. Ini Lord Camp by Mandiri. Sudah ada para pemain tim Bigetron yang coba untuk mendapatkan 1 buah Lord dan hanya coba dicolek, memilih untuk mundur terlebih Iya. dahulu. Walaupun Mereka belum ada masih- kontes ya. Iya, mereka masih sabar. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena para pemain dari tim Genflix Aerowolf sudah kembali. Iya. Fredo pun sudah berada di garis depan, membuka vision para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Harus masih mencoba bersabar-sabar terlebih dahulu. Ada Max dan juga Clay yang di daerah rumput-rumputan yang padang pasir juga cukup lebat. Tapi kalau aku lihat ya Oji, di sini mereka udah melakukan setup di mana ada 2, 3, 4 player dari Genflix Aerowolf yang sudah mencoba untuk melakukan setting up ke arah Lord. Ya, benar banget. Ini setupnya sudah dilakukan, tapi kayaknya agak sedikit berbahaya untuk Bigetron. Kenapa? Karena dia nggak punya KYY. Ki udah dari bottom lane bersama dengan seorang Matt. Dan kalau mereka coba paksa team fight, bahkan kalau 1 orang terambil, Max lah, kita ambil contoh. Ini bakal menjadi kerugian. Benar-benar Ketika tahu. ruginya nggak bisa ditukar, harusnya nggak bisa ditukar kalau Max yang diambil. Karena dari segi powernya, memang bukan arah team fight yang cukup kuat dari Bigetron Alpha. Gue lebih lihat Bigetron Alpha ini kalau dipaksa team fight, langsung tabrak, Pasti kalah. pasti Pasti kalah. Mereka tuh mainnya split push, Yes. mereka punya Chow Hayabusa, Benar. mereka juga bisa main pick off, mereka punya yang kayak Sylvana, Jawhead, dan juga Harley. Iya. Itu kayak udah 3-2 lah posisinya, atau Da- 3-1-1 kayak gini. Gue setuju sih. Dan satu lagi, lihat blue buff, purple buff dari seorang Brand sudah hilang. Ini harusnya dari tim Genflix bisa ngezoning sebentar. Dia ngezoning repaksa karena mereka tuh punya 3 player. Nah, ini yang gue bilang. Mereka bisa zoning. Clay-nya harus Hayabusa, bantu, ada Chow. Mars juga harus bantu. Sedangkan botolnya nggak boleh terlalu offside. Botolnya sebelum masuk dia ingat harus buka Mountain Shocker dulu. Setidaknya dia Vision. masuk, iya. Dia masuk, dia tahu cowoknya nggak di mana-mana, langsung ada flicker dengan implosion. Nice Coba sekali. didapatkan oleh seorang Final blow. Fredo dan bahkan harus menghilangkan seorang Brats. Immortality-nya sudah Hancur pecah, nggak Harley-nya. bisa berbuat dengan cukup banyak. Brats harus ditumbangkan. Ada Lord yang berada di posisi arah top lane, bakal bisa diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Iya, Kali ini. setup yang sangat bagus sekali tadi di awal-awal ketika seorang Harley dari Brans yang mencoba untuk melakukan mengambil purple buff ya. Iya. Ternyata Fredo benar-benar on point sekali di situ untuk membuka penyerangan dan akhirnya harus menyelamatkan seorang Brans. Di situ. Bener banget, dipulangkan ke base begitu saja. Max bakal coba dipukul mundur kali ini, seperempat darah terakhir dari seorang Max. KYY juga nggak bisa masuk. Ini adalah momentum dari KYY. KYY bisa dapetin botol. Ini bisa jadi 1 bencana. Dan lihat bakal coba ditangkap. Imperial Botol Justice, masih bisa nice. bertahan, tapi Retribution Ezreal dari seorang botol. Dan bahkan Nice. Bigetron sudah kehilangan 3 playernya. Udah Dreams. juga ada 4 player yang didapatkan dari Bigetron Alpha. Ini bencana. Bigetron Alpha bisa kehilangan momentum kali ini. Mountain Shocker, hujan api malah bapak kau hujan api dibuka untuk melihat keberadaan dari seorang Max. Bakal Langsung. dipaksakan dari arah belakang. Ada Brans di sana. Winter. Tiga recall dari botol telah dikeluarkan menuju ke arah belakang sana dari Fredo. Objective dengan gaming damage-nya. langsung. Objective gaming langsung shadow kill ke arah belakang. Botol dengan deadly magic-nya masih bisa bertahan, tapi clear minion yang sudah hilang dari tim Bigetron Alpha harusnya masih bisa untuk melakukan defense sementara. Iya, Lord masih berada di tengah-tengah perjalanan dari mid lane, mencoba untuk menunggu dulu dari tim Genflix Aerowolf. Dan kalau kita lihat memang kalau seorang Yisun Shin benar-benar on point sekali posisi tadi ketika mencoba melakukan Lord
KB. Tadi sebenarnya ada Imperial Justice yang benar-benar on point sekali. Bener. Tapi Tapi malah damage-nya sebenarnya lebih ini sih appreciate sama Mars sih. Dia selalu naruh Alecto final blow-nya di posisi yang sangat mengerikan. Bener banget, dan lihat base sudah mulai masuk dari Buffalo terhormat, masih coba ditahan. Langsung Masih bisa. final blow ke arah belakang hanya untuk clearing minion dari para pemain tim Bigetron Alpha. Ingat mereka masih punya super minion di arah mid dan juga di arah bottom Ya. sudah mulai masuk. Matt coba untuk mengeker satu orang, bakal coba dihajar oleh seorang KYY. Ini yang bisa membalikan keadaan cuma hanya KYY. KYY bisa berhasil mendapatkan botol karena lihat mereka selalu berkumpul menjadi Breaker satu. Fredo kita. Ya. Yes, Ketika Fredo kita bakal dengan satu buah implosionnya. Masih ada Masih ada Winston Winston. Tranchen. Implosion gak berhasil tapi di arah sana ada second Oh, time berhasil mendapatkan satu Dragon. poin tambah dua yang berhasil mendapatkan botol. Botol sudah tumbang. Masuk Imperial dari arah Justice. belakang ini para pemain Bigetron bagus banget. Mereka harus clearing mini dengan cukup cepat. Sedangkan itu di sisi lain para pemain dari si Bigetron Key-nya satu pulang. persatu berhasil menumbangkan Genflix Aerowolf. Dua Wow. player Genflix sudah hilang dan Bigetron mendapatkan nafas segar. benar, hampir saja, hampir nggak pernah cukup. Dan kali ini kita ada ejector ke depan di sana, dihancurkan Immortalnya milik Fredo. Dan kali ini kita lihat mulai ada serangan yang dilakukan, mulai digepit-gepit dan ternyata tidak bisa kemana-mana. Itu Sylvana. barusan 200 IQ play dari Dream sih. Dia tahu ada diversion yang digunakan untuk escape. Ketika tadi ada Winter Tranchen dari Clay, dia misahin Fredo kita, dilempar keluar Iya. dari diversion biar dia nggak bisa teleport untuk escape. Iya, Bener setidaknya tahu nggak kenapa? Dia Hah? dapetin satu tank, Benar. dia bisa nge-push ke arah mid lane Yes. minimal. Walaupun nggak dapat base, dia punya inhibitor turret yang dijadiin buah tangan untuk para kawan-kawan dari Bigetron. Benar Benar banget. banget. Gue sangat-sangat melihat di sini serunya luar biasa banget, dan teman-teman di rumah juga harus merasakan keseruannya. Bisa langsung aja chat di kolom komentar untuk mendukung tim favorit kalian saat ini bertanding. Ada Genflix Aerowolf dan juga Bigetron Alpha. Yes, betul banget, sekarang betul. Di arah bottom lane, clearing minion juga masih coba ditahan. Inilah permainan MPL yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu season 7. Intensitasnya. Yes, intensitasnya. Benar. Tim fight yang gak ada habis-habisnya. Bahkan dari player goldnya sudah disusul oleh seorang Mars. Mars bisa menjadi salah satu titik tolak ukur kemenangan dari Genflix. Kenapa? Kalau Mars berhasil mengacak ke arah backline. Dan di sana ternyata Ada Clay Clay-nya. ditangkap. What are you Tertangkap. doing, Clay? Mountain Shepherd. Rinasvi juga terlalu offside masuk. Dan ini bisa menjadi satu hal yang gak baik banget. Hal yang gak baik untuk Genflix Aerowolf. Mereka bakal kehilangan inhibitor. Harusnya. Jadi ditanya tuh, Harusnya. hati-hati. Ini harusnya mereka bakal kehilangan inhibitor kalau misalnya tim Bigetron benar-benar konsisten untuk dapetin inhibitor turret. Iya, Udah dan mau coba Mionnya udah di-kick masuk. oleh seorang Matt, tapi ternyata final blow langsung ke arah belakang. Coba di-kick satu, ternyata nggak ada yang di-kick sama Ejector. sekali. Sedangkan Fredo Kitty memilih untuk melakukan secret timer ke arah depan. Gak ada siapapun yang didekatinya. Kayak gak berhasil menangkap satu orang man. Bahkan dibalikan keadaannya. Kayak gak punya apa-apa Hati-hati, lagi. Ki. Dan kayak terkena sakar atau Oh. Winston Tranchen mencoba Tranchen tap save the dan berhasil. Lihat, Max-nya sudah masuk. Ejector ke Dreams langsung belakang. dapat satu ke arah belakang. Final Final blow blow. dan ditambah di sini Dreams-nya sudah mulai bonyok. Wah, benar banget. Dan masih bisa kita lihat dari tim Genflix Aerowolf bertahan, dan kali ini Hayabusanya harus ditumbangkan oleh seorang Yi Xunshin milik Battle. Masih bisa bernapas lega juga untuk Genflix Aerowolf. Lord sudah datang, Oji. Yes. Lord yang ketiga. Lord sudah muncul di saat Max tidak ada. Menjadi salah satu hal yang luar biasa. Ini momentum Ya. untuk tim Genflix Aerowolf. Ini kalau misalnya tidak bisa dimanfaatkan Genflix Aerowolf, bahkan bisa berbahaya banget. Meskipun begitu, tim Bigetron pengen dapetin Lord juga. Pastinya. Mereka masih mau kontes. Mereka nggak mau kehilangan Lordnya di Iya. sisi top lane. Matt-nya masih coba untuk mendorong, setidaknya mendapatkan satu buah. Tapi cowoknya momentum. split push kalau kita lihat. Udah selesai. Dia cuma Iya. ngedorong doang. Dia ngedorong, dia bakal coba untuk nge-cutting seorang Clay dari arah belakang. Flanking yang dilakukan Iya, oleh reset. seorang Matt. Menuju ke arah sana, tapi masih bisa dihindari implosionnya. Ih. Udah gak ada short skill dari tim Genflix Aerowolf ini. Tim Bigetron apa bakal bisa untuk memancing keributan di arah Pit Lord harusnya. Benar banget. Kalau kita lihat emang udah ada cowok yang untuk melakukan split push juga di bagian bottom lane. Mencoba disusul oleh lapu-lapunya di situ dari seorang Rinasmi. Dia menyadari kalau misalnya memang sebenarnya yang dikatain oleh Oji tadi dari Bigetron Alpha memang harus melakukan split push karena ada Hayabusa dan Gecow. Ya. Kita mention kembali lagi, dan cowoknya bermain cukup baik sekali dengan split push dari atas tadi kita lihat bisa turun ke bawah. Dan ini membuat suatu kerepotan tersendiri untuk Genflix Aerowolf. Tapi nggak bisa, apa ya, nggak bisa dibilang nggak boleh mati sih Iya. dari Hayabusanya. Dia nggak boleh tumbang, Matt-nya juga, jadi harus dorong bareng-barengan nih. Nah, ini posisi kayak gini nih nggak bagus banget untuk Matt. Kenapa? Karena kan Lordnya di bawah. Iya. Udah pasti tim Genflix itu berkumpulnya ke arah bawah. Iya, yang bagus adalah ketika di arah bawah Lordnya, mereka bakal coba dorong dari arah top lane. Iya, tapi kalau kita lihat Maxi juga ada di atas kalau diam-diam ada di atas. Mencoba untuk melakukan split push, sedangkan dari teman-temannya
mencoba melakukan setup terlebih dahulu ke arah Lord, walaupun udah dipok-pok sedikit oleh Genflix Arrow. Mencoba, gue rasa yakin banget Big Gator Alpha bakal melakukan kontes ke Malah arah kalau Lord. bisa kayak gini terus formasinya. Iya. Karena sebenarnya Max yang lebih dominan kalau misalkan untuk melakukan split push Iya. daripada Mat. Mat lebih dibutuhkan untuk team fight kali ini. Tapi informasi udah diberikan, Rinasmi udah gak punya break fighters untuk beberapa detik ke depan saja. Ya, Kalau 15. misal mau dipaksa point kill karena Rinasmi, minimal mereka dapetin immortality. Minimal immortality pecah, tapi kalau mereka nggak works, mereka bakal terwipe. Nah ini dia PR-nya, gimana cara menumbangkan immortality dari battle, apalagi ini ngomongin masalah late game. Iya. Yang kita tahu sendiri bahwa Brands-nya juga harus on point banget dari Deadly Magic. Dia harus benar-benar kritis. Apa yang mau di-engage? Dia mau engage Tigreal-nya kan dari Fredo kita? Atau dia mau ngincer ke Clay-nya yang dia punya juga Winter Truncheon? Iya. Dan nggak boleh mata nggak boleh tertuju terhadap Clay semua sih. Clay itu dari tadi yang bisa dibilang baiting. Ngebaiting, Iya, bener. dia Mancing-mancing keributan. Udah sini incar gue Winter. Iya. Ditambah lagi, Clay-nya baru dapat Immortal barusan Oji. Shadow kill ke arah Clay malah rugi. Iya, Iya dia buka aja diversion ke belakang, habis itu Winter pasti pulang. Pasti Yes. pulang. Kalau misalnya sambil siapa tahu masih kuat nyangkut Hayabusanya, itu lebih enak lagi. Iya. Hayabusanya nyangkut, Ngebawain hadiah jadinya. ngebawain Iya. hadiah bro. Surprise. Rinasminya pinter juga dia benar-benar coba untuk ngawal seorang Matt. Dan Matt-nya udah pakai Windtalker nih. Dia pengen split push, dia pengen ngebut tuh. Lihat gak Iya. larinya dan attack speed-nya cepet banget dan harusnya dia ini bakal menjadi salah satu split pusher yang dipastikan bisa dapetin turret atau base dari tim Genflix. Iya. Karena semua udah pasti mata tertuju ke Hayabusa, bener gak? Iya. Hayabusa udah bakal Ada jadi di atas pilihan tuh. utama. Iya, Ini Hayabusa kayak pilihan bakal utama. 1v1 gitu gak sih Marsnya sama Max di atas? Ini udah biarin aja, lepasin aja. Mereka punya escape ability, mereka bisa punya dash juga, mereka bisa bahkan datang ke area Lord kapanpun mereka mau. Tapi Iya. permasalahan timing untuk minion ini juga harus diperhatikan. Betul. Karena keduanya super minion dari Benar, bagian benar. top lane. Gue ada satu hal yang pengen gue lakukan kalau misalnya gue jadi Brans. Apa itu? Gue bakal pancing trigger Winter. Winternya keluar dulu. Or immortality, apapun itu, gue bakal lebih ke arah gambling ke sana. Oke. Kenapa? Kalau misalnya Lowy masih bisa lah, gue cek gitu loh. Tapi kalau misalnya Fredo Kitty, itu berat banget, Be. Lo nge-trigger Fredo, itu soft skill-nya banyak dan bakal rugi waktu. Kalau Iya, gue, iya. kalau gue ya. Yang pasti bukan bottle. Kalau udah bottle udah fix rugi banget dari segi posisi dan Gak segala macam. mungkin. Apalagi dia immortal Iya. dan jangan lupakan juga dia punya Traceless. Barusan juga baru jadi endless battle tadi kalau gue lihat. Iya. Botol itu kalau diincer agak berat banget. Dan final blow langsung ke arah belakang dari seorang Max Max ini ya, masih masih bisa bisa. dengan quote shadow-nya. Kalau Max kata ketangkep dia nggak punya immortality. Iya. Dia nggak punya immortality, mereka rugi dan bakal langsung Lord harusnya dari tim Genflix. Bener Matt banget. bakal coba masuk ke arah jungle dari tim Genflix Arrow, mengusir mundur seorang Rinasmi. Posisi yang cukup baik untuk tim Bigetron untuk mendominasi red buff atau orange buff yang dimiliki oleh tim Genflix Arrow. Tapi di sana ada Dreams, coba diangkat dengan ada satu buah ejector bakal coba Counter dilempar shocker. siapa, jangan sampai salah dan flicker dikeluarkan. Hampir Brevictus aja. juga berhasil mendapatkan satu buah stun terhadap seorang Dreams. Meanwhile, jarak top lane, one Top by one lane ya. situation dari Max yang udah gue bilang di late game dari Hayabusa akan sedikit nggak kuat bro. Kurang kuat lawan Benedetta. Mars ya. Iya. Ditambah lagi Marsnya udah jadi immortal, tapi emang benar-benar objektif game yang dilakukan oleh Hayabusa adalah split push stop. Untungnya ada Benedetta bro. Iya. Kalau nggak ada Benedetta mungkin itu nggak kuat untuk nahan seorang Max-nya. Iya, Untungnya setuju, ada setuju. Benedetta di area top lane. Max masih coba untuk cari health-nya dulu tadi. Dia kalah banget dari segi health life steal-nya. Max Shadow Shadow kill. kill setelah dikeluarkan langsung ada satu buah final blow ke arah belakang. Max memilih untuk mundur, nggak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat di sana. Ih. What a play from Clay, mengcutting pergerakan dari seorang Max. Max Cakep sudah nggak punya banget. quad shadow lagi, bakal coba dijemput kali ini. Posisi dari Max terancam. Harusnya Bigetron Alpha mencoba untuk Terperangkap. memberikan vision dan mencoba digoceng Battle di ke arah situ. atas, ke arah bawah. Satu Wow. hit terakhir dan Max ditumpahkan. Gak bisa Lihat, kemana-mana. gak bisa berbuat banyak dari seorang Max di arah top lane. Momentum yang bisa didapatkan Lordnya oleh tim Genflix Aerowolf. Komunikasi yang bagus banget dari seorang Clay dan juga dari Benedetta-nya juga ya, Iya. Profesor KB. Ketika seorang Hayabusa mencoba untuk kabur tapi di situ ada Clay, malah membuat seorang Hayabusa terperangkap. Lebih ke happy birthday dari battle sih. Tiba-tiba kayak quad shadow-nya udah keluar ketika kita tahu sendiri bahwa quad shadow ini memiliki cooldown yang cukup lama juga sebenarnya hitungannya. Dan itu adalah salah satu escape ability yang memang dimiliki sama Max. Iya. Jadi makanya mau cuman itu tidak aja. mau benar-benar harus perhitungan banget untuk mengeluarkan quad shadow. Betul.
dan ternyata akhirnya bisa terculik tadi oleh seorang Batal, dan kali ini Lordnya sudah mulai Bakal muncul. dicoba dilempar ke arah Udah- belakang dari seorang Clay, kerugian dari seorang Dreams. Kalau dia ditumbangkan juga botolnya, bakal komi ternyata dari para pemain Lanjut Bigetron karena terus. mulai masuk. Dreams sudah mulai di arah dalam tangan, langsung ditangkap Retribution. kayaknya, tapi Retribution Israel berhasil mendapatkan satu buah. Wow, Lord yang terhormat. Genflix. Marco coba untuk mengcover pergerakan dan kayaknya ditumbangkan juga, kerugian lagi dan lagi untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kehilangan Lordnya, kehilangan KYY. Mereka tidak bisa ngedefense tanpa KYY. Drift tidak boleh tertumbang juga. Drift, Asal di mortality-nya sudah pecah. Frame Fighters dan pakat Driftnya juga hilang. Shadow kill. Shadow kill darah belakang terhadap Fredo. Fredo Rugi. tersisa seperempat darah, langsung Rugi, ditumbangkan dengan satu buah execute-nya dari tim Genflix. Bransnya Kali ini ini. mencoba untuk bertahan. Bransnya bakal coba ditumbangin, masih punya immortality dan Clay-nya mengcover Inazmi dengan cukup baik. Benar banget, dan kali ini kita lihat masih No ada way. bulan-bulan yang No way. dilakukan No oleh way. seorang Batal. No way, no Lord way. ya udah tinggal jalan melongsong maju ke depan bersama dengan Mars dan juga Batal di Tersisa situ. dua player dari Bigetron Alpha. Base-nya udah mulai masuk. Langsung ada pada Fighter. Langsung ada pada Flow. Satu hilang. Wow. Dan lihat tersisa seorang base. Wipe out ini Wipe out. bencana. Genflix Aero berhasil mendapatkan 1 poin di game yang pertama. 1-0 untuk Genflix Aerowolf.